Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamil ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kepada kita banyak sangat nikmat yang telah Allah berikan. Maka dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah, bahkan sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Marilah sama-sama lagi dan lagi kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan takwa yang betul-betul bahwasanya kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di muka bumi ini sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke muka bumi ini sebagai orang yang yakin kepada Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang beriman yang sangat amat beruntung. Orang yang beriman adalah orang yang meraih kesuksesan. Orang yang beriman adalah orang yang meraih daripada kebahagiaan, keutamaan, kesenangan. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Beliau firmankan, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang sangat amat beriman. Maka orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses, orang yang paling senang ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan mafhum mukhalafahnya orang yang tidak beriman, orang yang tidak yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang beruntung. Orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang sukses. Orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang bahagia. Yang walaupun kita bilang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, yang tidak meyakini bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang indah, bagus banyak, dengan harta yang banyak, mereka anggap itu adalah keberuntungan bagi mereka. Akan tetapi di hadapan Allah, orang yang beruntung ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat amat terbesar yang Allah karuniai kepada kita. Maka nikmat iman adalah sungguh nikmat yang tidak ada bandingannya. Ketika kita iman kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang wajib disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dunia ini hanya sebagai perhiasan saja, yang mana perhiasan itu adalah hanya menghiasi daripada tubuh kita, hanya menghiasi daripada fasilitas kita. Semua itu akan kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini sebagai perhiasan saja, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah seringkali dalam sehari 10 kali memanggil kita, 10 kali untuk menyuruh kepada kebaikan. Dalam azannya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kata Allah, mari, ayo kita meraih daripada kesuksesan. Ayo kita meraih daripada kebahagiaan. Ayo kita meraih daripada kesenangan. Ayo kita meraih daripada kegembiraan. Maka ketika kita sudah meyakinkan bahwasanya sholat itu menjadikan sholat itu utama atas kesuksesan hamba, atas kebahagiaan hamba, atas kenikmatan hamba, atas kesenangan hamba, maka tidak ada lagi yang ingin kita ragukan. Maka orang beruntung dalam konteks surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 ialah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Merekalah orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, yang dia bisa melaksanakan salat khusyuk, salat yang benar-benar bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan pikiran-pikiran dunia untuk mendekatkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kekhusyukan ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Kekhusyukan dalam salat ini sangat amat sulit untuk kita dapatkan, karena yang memberikan kekhusyukan ini bukan makhluk. Yang memberikan kita konsentrasi dalam ibadah salat ini bukan manusia, akan tetapi Allah Jalla wa'ala yang hanya bisa memberikan kekhusyuan dalam salat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita iman kepada Allah dan benar-benar bisa menjalankan salat secara khusyuk, maka kita termasuk daripada orang yang sangat amat beruntung, orang yang sangat amat sukses, orang yang sangat amat bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad Amri Zaman Khan
beliau katakan, kalaulah kita tidak bisa meraih kekhusyuan dalam sholat, kalaulah kita sulit untuk meraih kekhusyuan dalam sholat, maka minimal kita mengetahui daripada ilmu-ilmu fikih tentang sholat, baik daripada wudunya, bagaimana rukun wudunya, bagaimana hal-hal yang membatalkan wudu, bagaimana syarat wajib sholat, bagaimana syarat sah sholat, bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat dan sunnah-sunnah wudu. Minimal ketika kita sulit untuk mengerjakan khusyuk, kita mengetahui untuk kita mempelajari ilmu fikih tentang sholat, yang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesungguhan kita, yang mana kesungguhan itu bakalan menjadikan tolak ukur bahwasanya kita benar-benar serius untuk kita beribadah sholat khusyuk secara sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita yang sangat amat banyak maksiat, dengan kita yang sangat amat banyak dosa, dengan kita yang sangat amat banyak selalu berbuat salah, lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu dapat, semua itu dapat menyebabkan, menutupi daripada kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita tidak bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, kita tunaikan sholat secara berjamaah di masjid yang mulia ini, maka kalaulah kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat secara khusyuk, jangan sampai kita ini mengganggu daripada orang-orang yang ingin berjuang sholat benar-benar khusyuk taqarrub ila Allah. Jangan sampai kita menodai atau mengganggu daripada orang-orang yang berusaha untuk kita benar menjalankan sholat secara sempurna, khusyuk untuk diterimanya amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Bidayah an-Nihayah karangan Ibnu Katsir, suatu ketika Rasulullah SAW lagi ada di masjid, beliau ini dihampiri oleh seorang sahabat. Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, hamba ini sangat amat sulit untuk melaksanakan sholat khusyuk secara sempurna. Hamba ini terlalu banyak memikirkan hal-hal dunia, bagaikan hamba terus memikirkan urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan hutang piutang." Lalu apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, tidak ada orang yang bisa menjalankan sholat secara khusyuk, secara sempurna, daripada mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Yang akhirnya ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu langsung menyeletuk kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, hamba bisa melaksanakan sholat secara khusyuk." Lalu apa kata Rasulullah? "Kalaulah begitu, ya Ali, engkau bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, maka aku akan berikan hadiah, ialah sorban yang paling bagus yang aku miliki." Dan akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ini langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjidnya. Dan akhirnya selepas sholat sunnah, Sayyidina Ali ini merasa buruk, merasa galau. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Ali, kenapa engkau sangat amat buruk? Kenapa engkau sangat amat galau?" "Wahai Rasulullah," kata Sayyidina Ali, "aku awalnya ini bisa untuk melaksanakan sholat secara khusyuk daripada takbiratul ihram sampai dengan sujud. Akan tetapi ketika ingin salam, aku memikirkan sorban hadiah yang ingin kau berikan kepadaku. Akhirnya aku tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dalam salat itu." Kata Rasulullah SAW, kekhusyuan ini hanyalah Allah Jalla wa'ala yang dapat memberikannya. Makhluk tidak bisa, karena kekhusyuan ini dinilai daripada sering kita untuk menjaga daripada kemaksiatan Allah dan menjaga daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita daripada sholat yang khusyuk, wudu dan istiqomah
semoga Allah berikan kepada kita surga Firdaus A'la. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah.